Selamat datang di panduan penggunaan aplikasi SITK untuk peran data entry atau DE. Pada video ini, kita akan mempelajari cara mengakses aplikasi SITK. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan di laptop dan handphone untuk peran pencatatan dan pelaporan kader, pendampingan pasien, dan manajer kasus. Buka browser dan akses tautan sitk.online untuk membuka aplikasi SITK. Masukkan username atau email dan password sesuai dengan peran yang telah ditentukan oleh administrator. Kemudian, klik tombol login untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman utama aplikasi SITK. Tampilan menu utama akan menyesuaikan dengan hak akses peran yang dimiliki. Menu yang tersedia untuk peran data entry antara lain screening, TBC, TPT, pengajuan reward, database, export, dan rekap. Pada video kali ini, kita akan mempelajari menu screening. Pada sidebar menu sebelah kiri, klik menu screening. Menu screening akan meluas dan menampilkan dua submenu, yaitu investigasi kontak atau IK dan community outreach atau CO. Klik submenu IK untuk membuka daftar IK. Submenu IK digunakan untuk melakukan proses investigasi kontak dari data yang diperoleh secara otomatis dari aplikasi SITB atau Sistem Informasi Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada IK, data dari SITB akan ditarik secara otomatis dan menampilkan daftar indeks pasien terbaru. Setiap baris menampilkan informasi indeks pasien termasuk nama pasien, kader yang mendampingi, asal pasien kes, wilayah SR atau SSR, dan tanggal laporan. Terdapat dua ikon status pada informasi indeks pasien. Ikon gembok terbuka, data indeks pasien belum terverifikasi. Ikon gembok terkunci, data indeks pasien sudah terverifikasi. Daftar yang ditampilkan dapat disesuaikan menggunakan beberapa kolom filter di bagian atas halaman. Tahun, pilih tahun data SITB yang ingin ditampilkan. Pilihan tahun yang tersedia adalah 2023, 2024, dan 2025. Nama, ketikkan nama kontak untuk melakukan pencarian cepat pada daftar indeks pasien. SR secara default akan menyesuaikan dengan peran akun yang digunakan. SSR hanya dapat dipilih setelah SR dipilih terlebih dahulu. Fasienkes, ketikkan nama Fasienkes untuk memfilter daftar berdasarkan fasilitas kesehatan. Verifikasi dan pendampingan. Pilih ya atau tidak untuk memfilter daftar berdasarkan status verifikasi maupun status pendampingan kontak. Informasi seperti data pasien, status kunjungan, dan status verifikasi indeks pasien dapat diedit atau dihapus. Klik nama indeks pasien yang akan diedit. Halaman data pasien akan muncul. Untuk mengubah data pasien, klik ikon pensil di bagian atas. Form indeks pasien IKRT akan muncul secara lengkap. Lengkapi atau ubah data yang diperlukan. Klik tombol update data untuk menyimpan perubahan. Sementara itu, untuk mengubah status kunjungan, cukup klik ikon rumah untuk mengubah status dari belum dikunjungi menjadi sudah dikunjungi. Seiring perubahan status kunjungan, ikon rumah akan berganti ketika perubahan berhasil tersimpan. Di sisi lain, untuk mengubah status verifikasi indeks pasien, klik ikon gembok. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan memverifikasi data ini. Klik OK untuk mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi indeks pasien sudah benar. Perlu diperhatikan bahwa setelah proses konfirmasi, data akan dianggap telah terverifikasi dan tidak dapat diedit lagi. Seiring status verifikasi selesai, ikon gembok akan berganti ketika perubahan berhasil tersimpan. Jika pengguna ingin menghapus seluruh informasi indeks pasien, klik ikon tempat sampah. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan menghapus data indeks pasien. Klik OK untuk mengkonfirmasi Anda yakin untuk menghapus seluruh informasi indeks pasien. Selain informasi indeks pasien, informasi kontak indeks pasien juga dapat diubah atau dihapus. Pada halaman data pasien, terdapat daftar kontak. Klik nama kontak yang akan diedit. Halaman data kontak akan muncul. Untuk mengubah data kontak, klik ikon pensil di bagian bawah.
From kontak akan muncul secara lengkap. Lengkapi atau ubah data yang diperlukan. Klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Tombol edit hanya akan tampil jika status kontak belum terverifikasi. Sementara itu, untuk mengubah status kontak dikunjungi, cukup klik icon rumah untuk mengubah status dari belum dikunjungi menjadi sudah dikunjungi. Seiring perubahan status kunjungan, icon rumah akan berganti ketika perubahan berhasil tersimpan. Di sisi lain, untuk mengubah status verifikasi kontak, klik icon gembok. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan memverifikasi data ini. Klik OK untuk mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi indeks pasien sudah benar. Perlu diperhatikan bahwa setelah proses konfirmasi, data akan dianggap telah terverifikasi dan tidak dapat diedit lagi. Seiring status verifikasi selesai, icon gembok akan berganti ketika perubahan berhasil tersimpan. Jika pengguna ingin menghapus seluruh informasi kontak, klik icon tempat sampah. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan menghapus data kontak. Klik OK untuk mengkonfirmasi bahwa Anda yakin untuk menghapus seluruh informasi kontak. Pada daftar kontak, pengguna dapat menambahkan kontak dengan klik tombol plus. From kontak akan muncul untuk dilengkapi. Klik simpan untuk menyimpan informasi kontak. Setelah memahami submenu IK, kita akan beralih pada submenu CO. Submenu CO digunakan untuk mencatat kegiatan CO alias penyuluhan kepada masyarakat. Pada sidebar menu, klik screening kemudian pilih submenu Community Outreach. Halaman daftar kegiatan CO akan tampil, menyesuaikan dengan akses peran yang dimiliki. Daftar CO menampilkan informasi nama kader yang mengadakan CO, tipe kegiatan, lokasi atau tanggal, SR atau SSR, pasienkes, dan jumlah kontak. Pengguna dapat menambah kegiatan CO baru dengan klik icon plus di kanan bawah. From Community Outreach akan tampil. Lengkapi informasi CO yang dilakukan, lalu klik tombol save untuk menyimpan informasi kegiatan CO. Untuk melihat informasi kegiatan CO, klik nama kader yang mengadakan CO pada daftar kegiatan. Halaman informasi CO akan menampilkan data lengkap kegiatan beserta daftar kontak yang terkait. Informasi CO diubah atau dihapus. Klik nama kader yang mengadakan CO. Halaman daftar kontak akan muncul. Untuk mengubah informasi kegiatan CO, klik icon pensil di bagian atas. From CO akan muncul secara lengkap. Lengkapi atau ubah data yang diperlukan. Klik tombol save untuk menyimpan perubahan. Icon pensil hanya muncul jika status data belum terverifikasi. Jika status sudah terverifikasi, maka status verifikasi perlu diubah menjadi belum terverifikasi. Jika pengguna ingin menghapus seluruh informasi dari suatu kegiatan CO, klik ikon tempat sampah. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan menghapus data kontak. Klik OK untuk mengkonfirmasi bahwa Anda yakin untuk menghapus seluruh informasi CO tersebut. Pada submenu CO, pengguna dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus daftar kontak. Pada halaman informasi kegiatan CO, klik ikon daftar kontak untuk melihat seluruh kontak yang terdaftar dalam kegiatan tersebut. Pada daftar kontak, pengguna dapat menambahkan kontak dengan klik tombol plus. From kontak akan muncul untuk dilengkapi. Klik simpan untuk menyimpan informasi kontak. Sementara itu, untuk mengubah daftar kontak, klik nama kontak yang ingin diubah. Pastikan status kontak masih belum terverifikasi, karena tombol edit hanya akan muncul untuk kontak yang belum terverifikasi. Setelah data kontak tampil, klik ikon pensil. From kontak akan muncul untuk diedit, kemudian klik simpan untuk menyimpan perubahan. Jika pengguna ingin menghapus informasi kontak, klik ikon tempat sampah di pojok kanan bawah halaman data kontak. Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan menghapus data kontak. Klik OK untuk mengkonfirmasi bahwa Anda yakin untuk menghapus seluruh informasi kontak. Selain informasi kontak CO, status kunjungan dan verifikasi kontak CO juga dapat diubah. Untuk mengubah status kunjungan, buka halaman data kontak. Kemudian, klik ikon pensil dan centang keterangan kontak telah dikunjungi. Kemudian, klik simpan untuk menyimpan perubahan. Untuk mengubah status verifikasi, buka halaman data kontak, kemudian klik ikon gembok.
Pop-up konfirmasi akan muncul untuk menanyakan apakah Anda yakin akan memverifikasi data kontak. Klik OK untuk mengkonfirmasi bahwa Anda yakin untuk memverifikasi seluruh data kontak. Perlu diingat, data kontak yang telah memiliki status terverifikasi tidak dapat diubah. Demikian panduan lengkap penggunaan menu investigasi kontak dan community outreach pada aplikasi SITK untuk peran data entry. Semoga panduan ini membantu kelancaran pencatatan dan pelaporan data tuberkulosis di wilayah Anda.